Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Hadirin hadirat jamaah Masjid An-Nur yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Marilah sebelum kita mulai majelis kita ini, kita mulai dengan pembacaan suratul Fatihah yang kita hadiahkan pahalanya serta keutamaannya dan kandungannya kepada baginda Nabi Muhammad SAW beserta keluarga besarnya, serta para nabi dan rasul, para sahabat, para tabi'in, orang-orang yang telah membawa Al-Quran kepada kita, para ulama tafsir, ulama hadis, ulama fikih, para sufi, para aulia, dan orang-orang saleh yang telah mendahului kita, serta khususnya kepada pengarang kitab yang kita pelajari, yaitu Al-Imam Jalaluddin Abdurrahman As-Suyuti dan Syekh Muhammad Ali As-Subuni. Semoga keduanya dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ala hadinah wa ala kulli amalin salih wa niyatin salih. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil Alhamdulillah, syukurillah. Meski di tengah hujan dan tadi masih ada kegiatan, alhamdulillah pengajian ini meski ditunda sampai setelah Isya, kita tetap bisa laksanakan. Kita akan belajar mengenai tafsir Al-Quran, yaitu tafsir surat Asy-Syarh atau yang dikenal juga dengan surat Alam Nashrah atau surat Al-Insyirah. Mari kita mulai dengan bersama-sama membaca surat ini. Kita tentunya manfaatkan waktu yang barokah ini setelah sholat Isya untuk mendekatkan diri kepada Allah dengan Al-Quran, sehingga barokah dan kemuliaan Al-Quran semoga bisa kita peroleh. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na 'anka wizrak alladhi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dhikrak fa inna ma'al 'usri yusra inna ma'al 'usri yusra fa idza faraghta fansab wa ila rabbika farghab. Shadaqallahul azim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak. Tidakkah nashrah? Ini bentuk pertanyaan tapi bermakna penetapan, artinya telah
telah kami, apa itu nasyrah, artinya telah kami lapangkan. Oleh karena itu dari kata ini asyarah, ini nama ini menjadi nama surat, ya. Disebut juga surat Al-Insyirah, turun di Mekah, artinya turun sebelum Nabi Muhammad SAW berhijrah ke kota Madinah. Tidakkah atau telah kami, gitu ya, telah kami lapangkan lakah bagimu wahai Muhammad SAW, sadraka, telah kami lapangkan sadraka, akan dadamu. Artinya telah kami lapangkan bagimu di dalam tafsir As-Sabuni dengan petunjuk dan iman. Dalam tafsir Jalalain dengan kenabian dan selain kenabian berupa ilmu-ilmu dan cahaya Al-Quran. Artinya ini ciri dari qalbu atau dada, isi dada seorang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seorang Nabi punya qalbu yang berbeda dari qalbu-qalbu kita, dari hati seperti hati-hati kita. Kenapa? Karena hatinya seorang Nabi di dalamnya penuh dengan kebaikan. Bahkan hati seorang Nabi tidak menyisakan sifat-sifat yang tidak baik. Entah itu berupa sifat-sifat yang tampak atau tersembunyi, ya, seperti yang tampak itu yang ada wujudnya di dalam tindakan, ya, seperti sifat pemarah, ya. Atau yang tersembunyi seperti dengki, ya. Dengki, iri atau dengki atau cinta kemewahan dunia, itu kan tersembunyi. Hati seorang Rasulullah SAW, seorang Nabi, yaitu dalam hal ini yaitu yang dimaksud adalah Nabi Muhammad SAW, itu pertama telah dibersihkan dari sifat-sifat itu. Ini tahap pertama adalah pembersihan hati Nabi dari segala sifat yang tidak layak bagi seorang Nabi dan Rasul. Kenapa? Karena Nabi dan Rasul adalah pemimpin dan panutan. Kalau punya sifat seperti itu, maka akan juga diikuti oleh umatnya. Dan itu tidak mungkin terjadi. Kemudian yang tahap kedua diisi, dilapangkan, diperluas dengan petunjuk iman dan Al-Quran. Bagaimana wujud kelapangan dada hati seorang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Kita bisa melihat di dalam cinta beliau kepada umatnya. Bagaimana Nabi memikirkan umatnya dari dulu sampai yang akan datang. Dalam satu doa beliau, Rasulullah SAW bersabda, ini dalam satu doa beliau, munajat beliau kepada Allah, singkat kata, singkat doa beliau, Allahumma ummati, ummati. Allahumma ummati, ummati. 3 kata, Allahumma ummati, ummati. Dan hadis diriwayatkan Imam Muslim dari Amr bin As. Amr dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma. Allah ya Allah, ummati, ummati. Ya, boleh dibilang kalau pakai terjemahan orang sekarang, titip, saya titip umat. Atau ya Allah berilah rahmat, kasihanilah umatku.
2 kali. Artinya coba umatnya Nabi berapa miliar dari dulu sampai sekarang, berapa juta, tidak terhitung. Semua itu ada di dalam perhatian dan kepedulian dari baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu bentuk kelapangan hati. Orang disebut hatinya lapang itu ketika dia bisa memuat pikiran-pikiran dan kesusahan orang lain. Kalau seorang suami setidaknya harus lapang karena bisa memuat bisa menanggung beban seorang istri. Kalau dia punya anak, menanggung beban seorang anak dan seterusnya. Nah, semakin lapang jiwa seseorang, maka semakin banyak yang Allah berikan kepadanya. Karena memang seandainya orang tahu luasnya hati itu. Sampai ada yang bilang hati itu bak samudra itu. Dada itu bisa seluas samudra. Artinya apapun bisa masuk ke situ. Dari saking luasnya. Namun tentunya yang masuk sebaiknya yang baik-baik. Karena kalau tidak baik maka hati itu akan seperti katanya Imam Al-Ghazali dalam suatu perumpamaan, seperti istana yang dipenuhi atau rumah yang dipenuhi oleh binatang buas. Coba kita punya rumah agak besar tapi isinya itu ular gitu ya. Isinya itu adalah hati yang sempit. Ketika orang masuk ke situ dia tidak bisa betah lama ada di dalamnya. Ini suatu kelapangan yang Allah berikan bagi orang-orang yang Allah beri petunjuk, dan utamanya para nabi dan rasul. Utamanya di atas para nabi dan rasul adalah baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam ayat yang lain ini sejalan ya dengan ayat yang lain atau berkaitan dengan ayat yang lain, disebutkan wa may yuridillahu an yahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam. Barang siapa orang yang Allah menghendaki dapat petunjuk. Jadi ini jawabannya. Barang siapa Allah menghendaki orang itu dapat petunjuk ya, maka Allah akan lapangkan dadanya untuk menerima Islam. Karena tidak gampang loh ya orang bisa nerima agama Islam itu tidak gampang. Kenapa? Karena di dalam Islam ada sejumlah kewajiban-kewajiban dan larangan-larangan. Seperti misalnya kewajiban sholat 5 waktu, puasa, haji bagi yang mampu dan seterusnya. Terus ada larangan memakan yang najis seperti larangan memakan binatang-binatang tertentu dan seterusnya. Larangan ini dan itu. Tapi kalau ada orang kemudian bisa mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, dia bisa bersyahadat sekurangnya, dia bisa menerima Islam, maka itu tanda ya. Tanda itu orang itu ada hidayah di dalam dadanya. Dan di atas dari Islam ini adalah iman. Jadi setiap orang mukmin itu pasti muslim. Tapi orang muslim belum tentu mukmin. Ada orang yang hanya berislam di awal saja lalu habis itu meninggalkan keimanannya atau kurang bisa menyempurnakan keimanan. Di atasnya iman itu ihsan, artinya lebih baik lagi. Nah, kalau sekurangnya kita bisa menerima sampai ke level iman, maka itu bukan cuma tanda kebaikan, itu tanda Allah memang menghendaki orang itu dalam petunjuknya. Nah, salah satunya Islam ini adalah mengandung ilmu ya. Makanya kalau kita senang mengaji ya, malam ini dengan niat mencari ilmu lillahi ta'ala, karena Allah ta'ala, pulang-pulang dari pengajian itu, dari yang awalnya sumpek, dari yang awalnya banyak masalah, kalau pengajian itu benar-benar diniatkan karena Allah ya, bukan karena pamer atau karena ngefan pada pembicaranya misalnya, atau karena niat-niat yang lain yang tidak penting dan berbahaya bagi kebarokahan majelis itu, maka insya Allah pulang dia membawa nur, membawa cahaya ilmu. Nah, cahaya ini tidak bisa kita lihat
tapi kalau bagi para malaikat kadang itu kelihatan. Ya. Jadi orang itu katanya ada nurnya di hatinya, ada nurnya di matanya, ada nurnya di telinganya. Nah, makanya ini tanda. Tapi kalau orang tidak suka dengan Al-Quran, tidak suka dengan hal-hal yang membawa keimanan, ini dikhawatirkan, yaitu disempitkan hatinya oleh Allah SWT. Jadi ini dalam tafsir Ibnu Katsir yang dikutip, kami cahayai dadamu ya wahai Muhammad, kami jadikan lapang, kami jadikan luas, sebagaimana Allah telah jadikan juga syariatnya itu luas, mudah, tidak ada beban, tidak ada kesempitan. Agama ini gampang. Agama ini sudah dibuat mudah oleh Allah, tapi bukan berarti digampang-gampangkan. Ini sebentar lagi Isra Mi'raj ya, tanggal 27 Rajab. Itu disebutkan tanggal dulu peristiwa terjadi Isra Mi'raj. Apa poin utama dari Isra Mi'raj yang banyak sekali orang mungkin perlu terus-menerus kita ketahui, yaitu perintah salat. Salat kita sudah dikembangkan demikian oleh Allah. Bahkan seandainya orang tidak punya wudu, ada opsi toharoh, bersuci dengan tayamum, dengan debu. Dan debu itu kalau mau dicari, apakah harus debu yang seperti ini? Ada pendapat yang juga membolehkan, bahkan debu yang nempel di pinggir-pinggir tembok itu bisa. Artinya kalau dicari kemudahannya mudah. Terus kalau ada orang masih menganggap agama itu berat, sebenarnya yang menjadi pertanyaan, beratnya itu dirinya apa agamanya gitu. Yang berat itu agamanya apa dirinya? Nah, pasti beratnya menjalankan agama itu bukan karena agamanya berat, maksudnya Islam, tapi karena dirinya yang berat. Berarti yang perlu dikoreksi, yang perlu dibenahi adalah dirinya dan sikapnya serta pikirannya tentang agama. Nah, masih banyak orang tidak mengerti ya. Terkadang dibilang, wah berat, Islam itu berat, mending cari agama yang santai-santai. Nah, ini tidak mengerti. Kalau itu bukan agama, namanya ritual. Kalau ritual itu cukup komat kamit di pinggir jalan atau bagaimana, di pinggir laut kayak kemarin itu ya. Ada orang ikut ritual-ritualan gitu, dikiranya itu sudah ada manfaatnya dan seterusnya. Nah, itu bukan agama. Agama itu bukan sekadar kepercayaan, bukan sekadar keimanan, tapi agama itu punya dasar keilmuan yang kuat, dan semua ini sudah dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan disebutkan yang dimaksud alam nashrah ini juga dalam berarti malaikat Jibril dulu pernah membedah dada Nabi. Nah, itu memang sudah disepakati ya bahwa dada Nabi itu pernah dibedah. Yang menjadi perbedaan pendapat di kalangan ulama, berapa kali Nabi Muhammad SAW dibedah. Ada yang mengatakan 1 kali, ada yang mengatakan 2 kali, ada yang mengatakan 3 kali, bahkan ada yang mengatakan berkali-kali ya. Tapi bukan peristiwa yang luar biasa secara nalar saja yang membuat kita kagum ya atau takjub. Tapi yang paling penting sebenarnya, kenapa kok dada Nabi dibedah? Kenapa kok dada Nabi dioperasi oleh para malaikat? Apa hikmahnya? Tidaknya tadi 2 itu ya, beliau pertama dibersihkan dari sifat-sifat. Karena mohon maaf, sifat-sifat yang jelek itu kalau mengendap di dalam dada kita, itu bagi kita alam manusia itu tidak kelihatan, tapi bagi alam malaikat itu kelihatan. Kalau ada orang punya sifat dengki, mungkin ada ularnya, ada kotorannya, nodanya, itu jelas ya di sini. Kalau orang punya sifat pelit, itu ada bekasnya sebenarnya. Makanya sebagian orang yang punya kemampuan indra ke-6 lah mungkin ya, atau itu bisa melihat. Makanya sekiranya auranya yang diperlihatkan, ada auranya manusia itu hitam, putih, biru dan seterusnya. Saya pernah ngobrol dengan seorang psikolog.
Dia psikolog dan dia backgroundnya orang Kristen, ya, Kristen. Ternyata dia percaya kepada teori aura itu karena dia membuktikan sendiri pakai sinar inframerah. Entah bagaimana, mungkin orang disuruh masuk ke ruangan yang terus orang itu disuruh meditasi begini. Meditasi itu artinya mengheningkan cipta ya, pikirannya dikosongkan begini. Kemudian keluar auranya katanya, ada yang warnanya biru, ada yang warna. Ini baru secara fisik. Bagaimana kalau kita bedah sifat-sifat kita itu sampai ke ranah batin? Pasti ada bekasnya. Dan ini kalau di manusia tidak bisa kelihatan, tapi di kalangan malah malaikat, di kalangan makhluk-makhluk yang rohani ya, yang halus-halus kelihatan. Makanya ketika baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dibersihkan dari sifat-sifat seperti itu, otomatis beliau tidak punya satu sifat yang jelek sekalipun. Lalu diisilah proses pembedahan yang kedua itu diisi dengan sifat-sifat yang baik. Diisi sifat yang baik ini dalam arti ada nur-nur dari Allah yang dibawa oleh para malaikat kemudian dimasukkan ke dalam dada Nabi dan dikunci kembali, ditutup kembali. Nah, suatu saat sahabat Anas bin Malik, hadamnya Kanjeng Nabi atau pembantunya Kanjeng Nabi, yang sering mengangkat barang-barang bawaan Nabi atau kebutuhan-kebutuhan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, itu pernah menuturkan dalam kitab sirah, dinyatakan, aku pernah melihat bekasnya, bekas jahitannya itu. Memang di dada Nabi ada bekas jahitannya itu. Ya, ini luar biasa. Dulu belum pernah ada teknik operasi. Bedah kedokteran itu dimulai sekitar 6 abad atau 5 abad setelah Nabi di era seorang dokter Islam namanya Ibnu Sina. Tapi malaikat sudah punya ilmu dokter dulu dibedah. Ya sama, kalau kita lihat bagaimana kita ke rumah sakit, dibedah dada kita, dikeluarkan kotoran-kotoran ini proses yang sama juga pernah dulu dilakukan oleh para malaikat kepada baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, saya mungkin sekilas saja, bukan sekilas ya, saya lanjutkan saja biar kita juga manfaat dan mungkin akan lebih manfaatnya biar ada tanya jawab saja ya saya. Nanti biar Ustaz Barudin memoderatori atau beliau. Nanti intinya kita tetap niatkan ngaji, nanti kalau belum selesai sekarang kita lanjutkan. Wa wada'na anka wizrak, ya. Dan telah kami letakkan itu artinya ditaruh di bawah. Angkah darimu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam wizraka kepada bebanmu. Alladzi anqadha dhahrak, alladzi anqadha yang telah memberatkan, dhahraka kepada punggungmu. Ini sekali lagi bentuk kasih sayang Allah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Allah artinya telah di sini dinyatakan, artinya Allah telah meletakkan, Allah mengangkat dan meletakkan ya beban Nabi yang telah membuat lemah atau membuat lelah, memberatkan kepada punggung Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sekali lagi ini bukan beban dalam bentuk fisik materi, bukan dalam bentuk seperti barang-barang, bukan. Beban di sini adalah beban mental. Kenapa? Karena pada saat Rasulullah SAW berdakwah, berjuang di jalan Allah, beliau ini mengalami banyak cercaan, banyak cacian, banyak hinaan, serangan, bahkan ancaman pembunuhan. Ini nanti berkaitan dengan ayat yang berikutnya ya. Fa inna ma'al usri yusra. Disebutkan bahwa masa-masa penuh siksaan, ancaman pembunuhan, bayangkan
di satu tempat itu diapit oleh gunung. Ya. Ada satu syi'ib namanya, ada satu tempat di Mekah. Itu Rasulullah SAW pernah diboikot lebih dari 1 tahun. Beberapa tahun, 2 tahun lebih. Ya. Diboikot itu artinya beliau tidak boleh berhubungan dengan orang luar dan beliau tidak boleh menerima uang atau bantuan-bantuan. Cuman waktu itu pernah Sayyidah Khadijah itu diam-diam mengirimkan bantuan logistik makanan. Paling beratnya beban Nabi tentunya di masa-masa di Mekah sebelum hijrah. Dan ini beban-beban ini tentunya nanti berhubungan dengan kesulitan-kesulitan yang dialami oleh Rasulullah SAW. Dalam tafsir di sini dinyatakan kata wizrun itu sebenarnya artinya itu dosa. Makanya perlunya ngaji tafsir itu biar kita nggak salah terjemah. Di dalam surat yang lain dinyatakan wala taziru waziratu wizra ukhra, dan tidaklah seseorang yang melakukan dosa menanggung dosanya orang lain. Ini kan prinsip di dalam Islam bahwa orang yang berdosa itu tidak akan bisa mentransfer dosanya kepada orang lain. Dosa itu urusan sendiri-sendiri. Tapi kalau amal baik itu bisa ditransfer. Ini bedanya amal baik dengan amal soleh dengan dosa. Kalau amal soleh kita sedekah bisa yang dapat keutamaannya juga keluarga kita. Dimudahkan rezekinya oleh Allah. Tapi kalau dosanya suami nggak ditanggung istri, dosanya istri nggak ditanggung suami, dosanya orang tua nggak ditanggung anak, dosanya anak juga tidak ditanggung orang tua. Artinya di hari kiamat, perkara di dunia ini ada dampak-dampak, iya mungkin iya. Nah, dosa itu kan terkadang bisa membawa pengaruh yang negatif kepada lingkungan. Kalau ada di satu keluarga yang jarang sholat, itu pasti auranya lain. Pasti sering meninggalkan sholat atau tidak sholat bahkan. Itu pasti lingkungan terdekatnya juga bisa merasakan. Misalnya ya, orang kalau tidak pernah sholat subuh ya, itu katanya para ulama akan dilanda oleh kefakiran. Jadi orang kalau tidak sholat subuh itu bisa hidupnya fakir, susah, cari rezeki susah. Terus karena saudaranya atau keluarganya tidak mengingatkan, dia bisa ikut kesulitan juga gitu. Tapi dalam pertanggungjawabannya di akhirat soal balasan surga dan neraka itu sendiri-sendiri ya. Ini dalam ayat wala taziru waziratu wizra ukhra. Nah, kata wizr itu sebenarnya artinya dosa. Namun kalau diterapkan kepada Nabi, pertanyaannya apakah Nabi pernah berdosa? Kenapa di dalam ayat ini wa wada'na anka wizrak, telah kami letakkan darimu wizraka, apakah diterjemah dosamu? Di sini para ulama mengatakan yang dimaksud wizrak di dalam surat Al-Nashrah atau Al-Insyirah ini bukanlah dosa, tetapi hal-hal yang dilakukan oleh Rasulullah SAW yang dilakukan dengan susah payah oleh baginda Nabi SAW. Artinya yang dilakukan beliau itu dengan dengan bahkan di sini disebut umum ya, al-umurul lati fa'alaha sallallahu. Jadi segala sesuatu yang dikerjakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan meletakkannya Allah kepada beban itu artinya mengampuninya Allah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan bukanlah yang dimaksud mengampuni ini dosa ya. Karena apa? Para nabi dan rasul ini keyakinan kita, akidah kita dimaksum, artinya dijaga dari melakukan dosa-dosa besar ya, dan dosa-dosa kecil ya. Tetapi yang dimaksud ini adalah hal-hal yang
dilakukan oleh Rasulullah SAW, tapi dalam pandangan Allah ya kemudian ditegur. Seperti suatu saat Kanjeng Nabi pernah secara tidak sengaja sebenarnya, karena Nabi ini orang yang ramah kepada siapa saja. Hanya suatu saat beliau itu kewalahan menghadapi tamu-tamunya dari orang-orang kafir Quraisy yang pembesar-pembesarnya. Jadi katakanlah orang-orang tokoh-tokoh dari kafir Quraisy. Nah, Nabi sangat mengharapkan mereka itu Islam. Suatu saat mereka itu datang kepada Rasulullah SAW. Oleh Allah ya diuji juga kesabaran Nabi. Bersamaan dengan datangnya orang-orang kafir Quraisy itu, datang seorang orang tua buta atau tunanetra yang namanya Abdullah bin Ummi Maktum itu. Ya. Ketika datang orang yang tunanetra ini, yang dalam pandangan Nabi itu ya satu orang beliau sana, dan beliau secara zahir itu apa? Secara zahir itu tidak keren lah, ya miskin lah begitu. Di sisi ada orang-orang kafir Quraisy yang Nabi mengharapkan kalau mereka masuk Islam yang nanti umat kaum kafir Quraisy yang lain ikut masuk Islam. Nah ini Rasulullah SAW tidak begitu mempedulikan kepada yang tunanetra ini. Rasulullah lebih sibuk melayani orang-orang kafir Quraisy ini, lebih sibuk menghadapi orang-orang. Padahal orang ini datang untuk minta petunjuk kepada Nabi, minta diajari Islam, dan dia sudah beriman. Nah, langsung saat itu turun wahyu, yaitu surat Abasa. Abasa wa tawalla anja'ahul a'ma wa ma yudrika la'allahu yazakka, dan seterusnya. Telah Abasa bermuka masam. Ya, bayangkan ya, buka masamnya Rasulullah SAW hanya sedikit saja bermuka masam, ini langsung diingatkan oleh Allah. Ini manusiawi sebenarnya. Kata kalau ukuran kita apa sih, Nabi tidak salah gitu. Karena waktu itu memang Rasulullah SAW kewalahan. Artinya kewalahan itu dalam arti beliau banyak tamu gitu loh. Beliau fokus pada tamu-tamu yang tiba-tiba di tengah-tengah banyak tamu ini dia datang seorang tunanetra yang sebenarnya sama. Kita kalau kita ya pantas gitu loh. Misalnya gini, kita lagi sibuk ada tamu, tiba-tiba ada orang pengemis gitu, atau siapa. Pasti kita nggak akan begitu mempedulikan, manusiawi karena sibuk gitu. Tapi Rasulullah bukan manusia biasa. Allah ingin menunjukkan keluhuran akhlak Nabi Muhammad SAW. Oleh karena itu Allah mengoreksi atau lebih tepatnya mengingatkan. Tapi ini sebagai bentuk kasih sayang Allah kepada nabinya, ya. Allah tidak mencela nabinya, tidak. Makanya di dalam surat itu Abasa artinya dia telah bermuka masam. Ya, kalau kita bilang dia ini kan berarti tidak langsung mengatakan engkau bermuka masam wahai Muhammad. Jadi sama kayak disindir, seakan-akan disindir begini. Tapi Rasulullah paham. Ini yang dimaksud adalah beliau Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad. Nah, hal-hal seperti ini telah diampuni oleh Allah, ya. Karena apa? Karena para nabi dan rasul itu merasakan hal-hal seperti itu meski manusiawi dan bukan suatu dosa, tapi itu dianggap suatu beban gitu. Ini dalam perbandingan yang lain, ini mungkin tambahan saya, kita bisa membandingkan bagaimana Nabi Nuh, manusiawi juga. Nabi Nuh alaihissalam waktu banjir itu sedang di puncak-puncaknya bencana banjir itu ya terhadap kaumnya ya. Nabi Nuh itu sudah naik kapal, di atas kapal itu tiba-tiba melihat anaknya itu hampir tenggelam. Langsung Nabi Nuh itu berdoa kepada Allah, karena beliau Nabi dan Rasul punya akses khusus ya kepada Allah, doanya pasti dikabul. Beliau minta, ya Allah, anak saya hampir tenggelam, selamatkan anak saya.
Terus turun wahyu yang mengatakan, menyampaikan bahwa itu bukan anakmu, wahai Nuh, karena dia itu syirik kepadaku. Intinya dia kufur, bukan anakmu. Akhirnya Allah memperingatkan Nuh, janganlah engkau meminta sesuatu yang tidak engkau ketahui. Kalau dipikir secara zahir itu anaknya, tapi sekali lagi Allah menilainya secara batin juga, bahwa tidak pantas seorang nabi mengaku anak terhadap orang yang kafir. Karena orang kafir itu kan tidak beriman, berarti dia tidak punya hubungan batin, tidak punya hubungan iman kepada orang tuanya. Nah, ini yang sering menjadi dalil juga bahwa katanya ini dalam hubungan dengan peristiwa kejadian Nabi Nuh dan putranya, bahwa yang dimaksud anak itu sebenarnya bukanlah anak secara biologis, tapi anak itu dalam pengertian yang hakiki itu adalah orang yang jiwanya paling sama dengan orang tuanya. Ya, kalau orang tuanya itu seorang beriman, anaknya beriman, ini anak. Ya. Jadi kalau bukan tidak beriman tidak diakui anak. Ya hanya anak secara biologis saja. Sejak saat itu kabarnya Nabi Nuh itu dikabarkan Nabi Nuh itu katanya tidak pernah menghadap ke langit selama lebih 90 tahun atau mungkin berpuluh-puluh tahun. Setelah kejadian itu Nabi Nuh itu tidak berani mohon kepada Allah, itu langsung begini. Beliau itu ketakutan kepada Allah, takut sekali kepada Allah. Kenapa? Karena ingat kejadian itu ditegur. Jadi teguran Allah kepada para nabi dan rasul itu membuat takut ya para nabi dan. Jadi para nabi dan rasul itu bukannya mentang-mentang nabi dan rasul minta ya Allah turunkan langsung, enggak gitu ya. Ada adabnya, ada akhlaknya, dan akhlak inilah yang dijaga. Dari saking takutnya Rasulullah kepada Allah, ya, dari saking malunya Rasulullah kepada Allah, segala dari saking kecintaan Rasulullah kepada Allah juga, dan kerinduan Allah, kerinduan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam supaya dosa-dosanya diampuni. Nah, ini maksud dosa tadi bukanlah dosa seperti kita ya, tapi maksud dosa ini adalah beban-bebannya diampuni, diringankan. Kita ingat Rasulullah SAW kalau sholat itu sepanjang malam sampai kakinya bengkak, sampai kakinya katanya berdarah. Kenapa? Setelah ditanya oleh Sayyidah Aisyah kaget. Lawang Kanjeng Nabi kalau sholat itu gelap, kan di dalamnya Kanjeng Nabi ini tidak ada lampu. Jadi kalau dulu di zaman sahabat kalau sudah malam itu sudah gelap semua, tidak ada lampu, tidak ada api pelita. Jadi Rasulullah sholat itu tengah kegelapan malam, cuma ada cahaya bulan gitu kan. Nah, Sayyidah Aisyah tidak melihat kakinya Nabi besoknya setelah atau beberapa saat setelah sholat. Kok bengkak semua, bengkak, memar ya, kayak memar itu bengkak. Dan disebutkan, ada yang menyebutkan dalam satu keterangan berdarah. Pilu atau sedih Sayyidah Aisyah langsung bertanya kepada Rasulullah, mengapa engkau sampai seperti ini? Bukankah engkau telah diampuni dosa-dosamu? Jawaban Nabi, bukankah aku ingin juga ikut menjadi seorang hamba yang bersyukur? Jadi seandainya kita tahu betapa hal-hal yang kecil itu terkadang menyusahkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ya, betapa itu menjadi beban pikiran Nabi ini, maka kita niscaya akan tahu betapa berat beban seorang Nabi kepada umatnya.
Ada pernyataan dikutip di dalam ini di dalam suatu makalah atau perkataan entah sahabat atau ulama. Innal mu'minah, di sini dikutip oleh Syekh Ali Subun. Innal mu'minah yara dzunubahu kal jabal yaqau alaih. Wal munafiqu yara dzunubahu kadzubabah tatiru fawqa anfih. Menarik ini ya. Saya sedikit tabarruk ini biar kita manfaat. Sesungguhnya orang mukmin melihat dosa-dosanya itu seperti gunung yang akan jatuh kepadanya. Ini ciri orang mukmin. Dan orang munafik melihat dosa-dosanya itu seperti seekor lalat yang nempel, yang terbang di atas hidung. Kan kontras sekali ya. Jadi kalau orang mukmin melihat dosa itu sepertinya sudah mau kiamat dunia ini. Makanya istighfarnya orang mukmin itu benar-benar diiringi dengan taubat. Oleh orang munafik enteng-enteng melihat dosa itu paling nanti sudah diampuni. Jadi intinya menganggap enteng dosa, walaupun yang dilakukan jelas-jelas dosa besar. Kalau orang munafik dosanya besar-besar gitu. Nah ini, jadi saya sedikit mungkin menggarisbawahi saja tentang sikap terhadap dosa ya. Dosa itu sebenarnya apa? Dosa itu adalah sanksi. Ya, sanksi Allah apa? Satu beban yang dibebankan Allah kepada orang itu, dan nanti digambarkan dalam kiamat dosa itu bisa berupa karangkeng, belenggu yang ada di leher kita. Alhamdulillah. Ada juga yang menggambarkan dosa itu seperti belenggu yang ada di tangan, kaki dan seterusnya. Memang dosa itu nanti di hari kiamat akan ditampakkan. Intinya dosa itu adalah suatu hal yang menjadi beban, menjadi penutup dan menjadi sebab tercegahnya rahmat Allah. Nah, supaya dosa itu bisa diampuni, dia harus dihancurkan. Ibarat batu yang sudah hitam dan keras legam gitu ya, dia harus dibakar dengan api. Sebenarnya neraka itu kan bentuk balasan Allah kepada pelaku dosa itu. Kenapa? Supaya dosanya bersih. Ya kalau dia mukmin, masih ada keimanan dalam dirinya, itu nanti diangkat ya, dia diangkat ke surga. Nah, dosa ini sebenarnya sekali lagi adalah suatu kesalahan yang dianggap oleh Allah tidak pantas dilakukan oleh seseorang. Nah, kemudian dosa kecil, ada istilah dosa kecil, ada istilah dosa besar. Kalau dosa besar itu disebutkan oleh ulama, ada pengertian banyak tentang dosa besar. Tapi katanya ulama, janganlah suka memilah-milah antara dosa kecil dan dosa besar. Kenapa? Karena yang tahu kecil dan besarnya itu sebenarnya hanya Allah. Bisa jadi dosa yang menurut kita dosa kecil, ngambil uang tetangga 500 rupiah gitu. Tapi Allah sangat membenci perilaku itu, bisa jadi dicatat dosa besar. Nah, ini pendapat pertama. Ada pendapat yang kedua dari segi syariatnya. Dosa besar adalah dosa yang mendatangkan sanksi, hukuman syariat seperti had. Apa itu? Tidak banyak, seperti zina, minuman khamr, berjudi, itu ada sanksinya. Bertingkat-tingkat ya, pembunuhan ya. Kalau berzina dijilid, dipukul begini sampai 70. Ada yang harus dirajam, dilempar pakai batu sampai setengah mati gitu orangnya, sampai hampir setengah mati, atau pokoknya macam-macam gitu ya. Itu dosa besar. Dosa kecil yang tidak sampai seperti itu. Tapi ada apapun dosa itu intinya suatu kesalahan, suatu pelanggaran. Kalau dia dilakukan secara tidak sengaja, maka insya Allah peluangnya untuk diampuni besar. Tapi kalau dilakukan secara sengaja, nah ini dia harus benar-benar bertaubat, ya harus bertaubat. Nah, masalah dosa seperti ini yang
saya kira kita harus benar-benar berhati-hati. Kenapa? Karena pertama, jangan sampai kita mengentengkan dosa. Ada orang tidak berniat melakukan dosa tapi terjerumus dalam melakukan dosa, lalu dia mengulang kembali dosa itu akhirnya dosa itu menjadi kebiasaan. Alhamdulillah. Akhirnya dari kecil katanya menjadi bukit, menjadi besar. Nah, kalau sudah besar, itulah yang akan sulit karena dosa itu kemudian bisa menjadi satu hal yang mengalahkan amal kita. Ya. Alhamdulillah. Dan yang kedua, akhlak kita terhadap sikap kita terhadap dosa. Yang kedua adalah setiap dosa itu harus segera dimohonkan ampun kepada Allah. Jangan pernah menunda. Katanya setan itu suka menggoda manusia untuk menunda-nunda. Ya, alasannya ada beberapa. Pertama, kita ini tidak tahu kapan umur kita akan berakhir. Kalau kita tidak sampai memohonkan ampunan atas dosa kita khawatir dosa itu menjadi sebab terhalangnya husnul khotimah atau akhir yang baik. Ada orang terkadang karena satu dosa yang belum diistighfarkan, untuk nantinya waktu mau meninggal itu mengucapkan la ilaha illallah, tidak bisa gitu. Itu kejadian nyata banyak ini. Kalau orang sudah waktu sakratul maut, waktu naza itu artinya dicabut. Naza itu mencabut artinya. Artinya nyawanya sudah sebagian dicabut sudah. Cuman masih tersisa beberapa di sini gitu ya. Nyawanya masih ada di dadanya. Ini kesulitan sekali untuk bisa keluar. Ada orang lalu bertanya, ini pernah melakukan kesalahan apa orang ini gitu. Ditanya, apa dicari. Oh, ternyata pernah apa gitu ya. Ada dosa yang belum dimintakan maaf. Ya, mungkin bisa jadi dosa kepada Allah atau dosa kepada manusia. Begitu sudah dimintakan maaf, misalnya pernah kesalahan sama ibunya gitu ya, atau sama bapaknya atau sama saudaranya. Panggil ibunya, ibu, maafkan ini anak ini. Ya, saya maafkan, selesai. Dia mudah. Ya. Jadi dosa ini memang real ya, bisa menghalangi suatu kebaikan. Makanya ini kan nyambung ya. Ini sedikit lagi tambahan dari saya supaya kita tambah berkembang gitu ya wawasannya. Kenapa amalan orang untuk memperoleh rezeki itu kebanyakan istighfar? Apa hubungannya antara istighfar sama rezeki? Seringkali para ulama kalau ada orang kesulitan dalam soal rezeki ini ada dua katanya ulama, ada rezeki hissi, rezeki yang bisa dipanca indrai seperti rezeki materi, ada rezeki maknawi, rezeki berupa ilmu, ketenangan batin, kebahagiaan, itu rezeki. Panjang umur itu rezeki. Nah, ada orang yang sulit dalam dua-duanya atau salah satunya setidaknya. Kita kalau dicabut rasa ketenangan kita gelisah 3 hari 3 malam tidak bisa tidur. Itu sebenarnya sedang dicabut rezekinya. Terus kita juga misalnya tidak punya uang sepeser pun, bokek lah, bahkan hutang menggunung lah. Itu juga sedang dicabut rezekinya. Tapi kalau ditanya, ada orang minta doa, tunggu jangan doa dulu, istighfar dulu gitu. Berapa? 100, kurang 1000 dan seterusnya. Kenapa kok istighfar? Ternyata rahasianya itu karena dosanya itulah yang menjadi sebab terhalangnya rezeki itu. Rezekinya sebenarnya sudah ada, cuman karena faktor dosa itu yang menjadi sebab. Makanya orang membaca istighfar ya banyak manfaatnya. Kalau orang itu pernah melakukan dosa, maka dosanya insya Allah diampuni oleh Allah. Kalau orang itu tidak melakukan dosa, maka istighfarnya itu berfungsi sebaliknya. Bukan untuk menghapus dosanya, tapi mengantisipasi dosa yang akan dia lakukan. Itu bisa dihalang oleh Allah dari melakukan dosa. Jadi ibaratnya di benteng.
bagi dia untuk melakukan dosanya. Makanya jangan pernah merasa istighfar hanya bagi orang yang pernah melakukan dosa. Tidak. Walaupun orang tidak melakukan apa-apa juga harus tetap istighfar. Karena dia tidak tahu, mungkin tahun depan, mungkin bulan depan, mungkin minggu depan dia akan melakukan satu dosa. Nah ini alhamdulillah kita sudah bisa paham ya perbedaan orang mukmin dan orang munafik. Jadi jangan kita jadi orang munafik ya yang suka mengentengkan dosa. Nah kita tiru akhlak seorang nabi yang menganggap setiap kesalahan meski itu sebenarnya bukanlah dosa ya bagi para nabi, khususnya bagi Rasulullah SAW. Itu adalah beban beliau menganggap kesalahan itu sebagai beban yang harus terus-menerus diampuni, dimintakan ampunan kepada Allah. Wa rafa'na laka dzikrak wallahu a'lam. Nah, ayat-ayat dalam surat Alam Nashrah ini sangat penting kita hayati. Saya punya catatan khusus mengenai Alam Nashrah atau surat Al-Insyirah atau surat Asy-Syarah. Biasanya kalau sebagian dari guru kami, kalau salat Isya itu rakaat pertama baca surat Alam Nashrah. Nah, itu kenapa? Mungkin ada rahasia-rahasia juga. Kenapa? Karena saya yakin Alam Nashrah ini membuka banyak tabir-tabir di dalam diri kita, termasuk juga melegakan dada kita. Jadi orang kalau sesak nafas ya, dan seterusnya, ini insya Allah mujarab bisa kita istiqomahkan membaca surat Alam Nashrah. Nah ini contoh bantinya. Ya intinya saya cuma pesan begini, kalau kita punya beban yang berat, Rasulullah SAW bebannya jauh lebih berat daripada kita. Rasulullah yang difikirkan itu bukan cuma kita ini bisa bayar hutang, bisa lancar rezeki. Itu Rasulullah sudah selesai soal itu sudah didoakan oleh Kanjeng Nabi, semoga umatnya diberi kemudahan. Tapi yang paling Rasulullah gelisahkan itu nasib kita di akhiratnya. Kita ini selamat apa enggak gitu lah. Ini yang ngomong di depan ini belum tentu selamat juga. Nah, ini yang paling dibebankan oleh Nabi SAW. Ya. Dan ini menjadi kabar gembira ya, bahwa Allah memberikan janji isfa, tusfa ya. Mintalah syafaat wahai Rasulullah, wahai Muhammad, maka engkau akan diberi syafaat. Ini keistimewaan umatnya Nabi SAW. Nah makanya di sini, kalau di sini yang dimaksud wizrak tentunya adalah beban-beban beliau yang beliau anggap itu sebagai satu dosa, meski sekali lagi itu bukanlah dosa seperti dosa yang kita lakukan, karena beliau adalah orang Nabi dan Rasul, itu orang yang telah dibebaskan dari dosa dan diampuni, khususnya kepada Rasulullah SAW. Ini maghfirahnya Allah berlaku kepada beliau atas segala apa yang telah beliau lakukan dan akan beliau lakukan. Jadi orang kalau sudah tidak punya dosa kayak para Nabi itu mikirnya yang dipikirin justru dosanya orang. Ini cirinya orang yang luar biasa. Tapi kalau masih punya banyak dosa itu buru-buru mikirin dosanya orang. Dosanya sendiri aja banyak. Jadi orang kalau sudah tidak punya dosa itu kayak para Nabi dan Rasul. Dalam hal ini adalah saya langsung menyebutnya yaitu Rasulullah SAW. Khusus pada Rasulullah ya, itu beliau yang difikirkan justru dosanya umatnya. Bagaimana umatnya ini bisa selamat dari azab Allah ya. Begini mungkin ya dulu, wa rafa'na laka dzikrak. Mungkin 1 atau 2 pertanyaan maksimum. Monggo, barangkali ada pertanyaan dari jamaah muslimin atau muslimat. Monggo, 2 pertanyaan. Baik terkait dengan tafsir surat Al-Insyirah, Alam Nashrah, ataupun terkait dengan pertanyaan yang lain, monggo kami persilahkan.
Monggo, kalau ndak ada mungkin itu lah. Memang surat Alam Nasrah ini punya sering dipesankan oleh para guru-guru, para kiai, para sesepuh tentang surat ini diistimewahkan baca ketika sholat isya ataupun ketika ujian juga baca Alam Nasrah, atau ketika menghadapi banyak ujian juga mesti pesannya Alam Nasrah. Mungkin ada tambahan keterangan ataupun ijazah terkait dengan surat ini kepada para jamaah semuanya. Terima kasih. Kalau ijazah saya belum berani mengijazahkan karena saya khawatir belum istiqomah, dan ini sebenarnya di mana sisi keistimewaan keluar biasaan surat Alam Nasrah. Ya, tentu di setiap ayatnya ada keistimewaan. Ya. Khususnya ini nanti kalau kita belajar tafsir ayat berikutnya, inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra, ini. Sesungguhnya bersama. Jadi di sini nih, bersama kesulitan ada kemudahan. Di sini luar biasa, bukan kata setelah ada kesulitan ada kemudahan, tapi bersama. Sesungguhnya bersama kesulitan terdapat kemudahan. Coba kita fokus pada kata ma'ahnya, kan gitu ya di sini. Ma'ah di situ artinya kebersamaan, artinya keserentakan. Tapi gini, manusia kenapa kok kalau ada kesulitan yang dilihat kesulitan bukan kemudahannya? Ya. Karena memang manusia itu punya sifat la ya'usun kafur, suka putus asa dan ingkar. Padahal sebenarnya di balik kesulitan itu pada saat yang sama Allah juga menyertakan kemudahannya, artinya solusinya. Jadi solusi jangan dianggap datang setelah masalah ya. Solusi itu ada bersama masalah itu sendiri. Persoalannya bagaimana kita menyudahi permasalahan itu dan kita beralih kepada solusinya. Makanya harus cerdas ya, berpikir itu harus cerdas ya. Kenapa? Kalau melihat satu masalah jangan hanya melihat masalahnya tapi juga lihat solusinya. Karena solusinya sudah ada bersama masalah itu. Apapun itu ya masalahnya. Saya tidak tahu mau soal corona, soal covid, soal kita sekarang banyak masalah di Indonesia ini. Tapi yang kita lihat memang yang kita keluhkan hanya masalahnya. Fa inna ma'al usri yusra. Jadi badal bersama dengan kesulitan itu terdapat kemudahan. Nah, ini ada tentu ada syaratnya. Supaya kita bisa punya kunci kepada kemudahan itu, ini karena ini janji Allah ya. Kita tentu harus ingat kepada Allah SWT. Ya, tapi kalau tidak ingat kepada Allah, maka akan terus dalam keadaan al-usr. Gitu. Ya. Baik, saya kira kalau tentang ayat surat Alam Nasrah ini memang luar biasa, tidak mungkin dibedah dalam satu malam. Tapi saya bacakan keterangan ini saja ya. Ini sekali lagi ini bisa Anda amalkan, tapi Anda amalkan menurut keterangan dari Imam Aswawi. Imam Aswawi ini yang mensyarah atau mengurai, memberi keterangan kepada tafsir Jalalain. Bisa Anda berpijak pada ini, jangan kepada saya, karena saya tidak mengamalkan ini. Sekali lagi saya hanya membacakan supaya ini nanti bisa kita amalkan bersama-sama. Saya sama kayak jenengan, sama kayak Anda ikut mengaji gitu ya. Saya hanya mengutip yang ada di sini karena ini ilmu, seandainya disampaikan akan lebih baik, kalau tidak disampaikan, kalau belum diamalkan juga tidak apa-apa. Tapi karena ada permintaan, ada enggak keterangan di kitab atau mungkin bagaimana di keterangan yang lain misalnya tentang fadilah surat Alam Nasrah. Ya. Ini sekali lagi saya mengutip dari kitab Tafsir As-Sawi atau keterangan syarah
penjelasan atas tafsir Al-Jalalain. Sebagian orang-orang soleh menyebutkan keutamaan surat ini ya. Hasan. Ini ada beberapa. Pertama ini ya. Mari kita bisa amalkan pulang dari majelis ini nanti dicoba sendiri ya. Itu ya Bu ya. Saya juga insya Allah akan mengamalkan. Ini sudah tanggung jawab. Ada ilmu harus diamalkan. Nah, ada ilmu tidak diamalkan, ilmu yang bermanfaat maksud saya. Tidak diamalkan kita dosa malah. Ya, baik saya bacakan ya. Siap ya. Nanti sambil dipraktekkan. Barang siapa menulis surat Alam-Nashrah dalam suatu wadah dari kaca, mungkin gelas atau piring, dan dihapus dengan air kembang dan diminum, di airnya dihapus, jadi pakai spidol pakai apa? Dihapus kemudian dengan kembang, kemudian diminum, maka insya Allah akan hilang darinya kesusahan, kesedihan dan kesempitan dada. Ini saya terjemahkan ya. Jadi dari kaca tapi kaca ini memang ada keterangannya juga ya. Jadi wadah dari kaca, kemudian dituliskan surat Alam-Nashrah. Anda tuliskan. Kemudian Anda usap pakai air, dikasih air kembang, ma'ul wardi. Ma'ul wardi ini ya, banget. Ini nanti harus diamalkan ya sampai lula. Nanti diminum. Ini sekali lagi keterangan ulama loh ya. Saya ajak Anda berpijak pada ini, jangan kepada amalan saya karena saya belum mengamalkan juga gitu. Saya sebenarnya punya amalan tentang Alam-Nashrah, cuman saya belum ijazahkan dan nggak akan saya ijazahkan sekarang karena belum cukup syarat untuk diijazahkan. Maka insya Allah katanya akan hilang kesusahan, kesedihan. Tidak perlu beli pil-pil ke apotek, tidak usah. Ini tidak perlu beli apa? Pil tidur itu. Anda bisa tidur nyenyak insya Allah malah. Ya. Kemudian kalau surat Alam-Nashrah ini ditulis dalam wadah apapun ya, kemudian diminum dengan dihapus dengan air biasa ya. Kemudian diminum maka akan memperkuat hafalan dan pemahaman. Nah, ini ya hafalan dan pemahaman. Ini bagi adik-adik kita, putra-putra kita, anak-anak kita ya, yang murid-murid kita yang mungkin agak sulitan menghafal ya. Bisa insyaallah ini ya. Barang siapa mengistiqomahkan setelah sholat 5 waktu 10 kali, maka dimudahkan baginya dalam urusan rezeki dan kemudahan dalam ibadah. Ya. Ini. Jadi barang siapa mengistiqomahkan setelah sholat 5 waktu 10 kali. Ini keterangannya Imam As-Sawi. Anda langsung ijazah ke beliau ini. Maksud saya Anda bisa mengambil faedah langsung dari keterangan beliau. Maka dimudahkan rezeki dan kemudahan dalam ibadah. Jadi kalau ingin giat ibadah, ya itu sudah baca Alam-Nashrah 10 kali setelah sholat 5 waktu, atau ada masalah terkait dengan rezeki ya, dimudahkan. Dan kalau ada satu hajat yang mendesak, tata cara yang terakhir ini sholat 2 rakaat, kemudian dia duduk menghadap kiblat dalam keadaan suci, dan dia membaca sebanyak hurufnya Alam-Nashrah ditambah 3, kemudian mendoakan apa yang dia hajatkan, maka insya Allah akan ini. Wa huwa mujarrabun sahih, dan ini sudah terbukti oleh beliau, dibuktikan. Imam As-Sawi ini alim alamah, ahli hadis, ahli tafsir. Nah, berapa jumlah hurufnya dihitung? Saya sendiri belum hitung. Jadi dibaca sejumlah hurufnya Alam-Nashrah ditambah 3. Nah, ini rumusnya. Jadi dibaca sejumlah hurufnya. Ya, ini ya. Jadi sholat 2 rakaat kemudian membaca Alam-Nashrah sejumlah hurufnya ditambah 3. Nah, ini kemudian berdoa apa yang dihajatkan atau maka insya Allah akan diberikan saat itu juga. Nah, ini
beberapa yang sudah dilakukan oleh ulama. Kita harus percaya bahwa hal seperti ini terjadi. Kenapa? Karena sudah ada buktinya, yaitu tajribah, pengalaman ulama. Perkara kita belum mengalami karena kita belum mengamalkan. Coba kalau kita amalkan, baru mengatakan, oh iya ya gitu. Tidak usah jauh-jauh ke amalan, ke pil yang harganya 1000-an. Kalau rasanya kok enak ke kepala, nggak pusing, kita percaya kalau itu pil itu mujarab gitu. Nah, bagaimana dengan amalan yang jelas-jelas itu sudah baik dari Al-Quran? Ya, tapi harus ada pembuktiannya ya dari para ulama ya. Kalau sudah terbukti dari para ulama berarti boleh diamalkan. Kalau belum terbukti karena mereka itu ahlinya, jangan kita langsung mengamalkan suka-suka kita, tidak kuat, bukannya tambah sehat, tambah sakit gitu. Nah, khusus untuk alam nasroh seperti itu tata caranya. Ini sekali lagi tadi saya ada keterangan ini, masya Allah. Saya belum seumur umur belum tahu ini. Jadi ini silahkan diamalkan dan moga-moga saya insya Allah saya juga akan mengamalkan nanti. Jadi kalau mau ditulis ya tidak apa-apa, nanti bisa ditulis Ustaz. Tapi kalau tidak ditulis juga yang penting diingat-ingat ya. Jadi ada beberapa cara tadi dan jadi pertama untuk menenangkan diri, menghilangkan kesusahan ya, yang ditulis di sebuah wadah kaca dan dianu dengan air kembang ya. Kemudian yang kedua untuk hafalan itu ditulis di wadah apapun terserah dan dihapus dengan air dan diminum. Itu untuk hafalan dan ingatan, pemahaman, kecerdasan ya. Dan untuk kemudahan rezeki dan kekuatan kita dalam ibadah dibaca setelah selesai sholat 10 kali. Dan yang terakhir untuk qada'il hajah atau ada hajat yang mendesak, salat 2 rakaat dan membacanya sejumlah huruf dan ditambah 3 kali. Kemudian dia berdoa dengan apa yang dia mohonkan. Ya, kalau bertanya kepada saya mungkin lain kali saja kalau sudah diamalkan, diistiqomahkan. Saya baru tahu masalah ijazah ini tidak gampang. Saya baru tahu cerita ternyata Kiai Mahrus Ali Lirboyo itu beliau baru mengijazahkan, ada namanya amalan Hirzul Jausan. Itu setelah beliau mengamalkan sendiri selama 40 tahun. Jadi jangan gampang minta ijazah kepada orang yang belum mengamalkan. Maksudnya yang belum banyak. Jadi kalau kayak gitu nanti amalannya kurang banyak bermanfaat ya. Jadi kalau minta ijazah kepada orang yang memang sudah mengamalkan sekurangnya paling sedikitnya mungkin 3 tahun atau 7 tahun secara istiqomah gitu. Baru Anda boleh atau kita boleh meminta ijazah. Kalau orang baru mengamalkannya 1 bulan terus diminta ijazah, belum istiqomah. Ini mengenai masalah ijazah. Jadi jangan minta ijazah ke saya kalau surat alam nasroh saya tidak punya gitu. Belum. Tapi ini Anda bisa iktimat atau mengambil pendapat istifadah pendapat dari Imam As-Sawi. Semoga bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Mari kita bersama-sama membaca kembali surat alam nasroh. Semoga malam hari ini ya kita diberi kelegaan hati, kebahagiaan dengan barokahnya majelis ini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na 'anka wizrak alladhi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dhikrak fa inna ma'al 'usri yusran inna ma'al 'usri yusra فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ وَإِلَى رَبِّكَ فَارْغَب. Shadaqallahul azim. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakirna minhuma
نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين الله يا رب العالمين اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان ربنا تقبل منا السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.